Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengklik video ini. Terima kasih juga sudah menonton video-video di channel YouTube ini. Nah, Bapak Ibu semuanya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman lainnya. Bagi Bapak Ibu semuanya yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya, segera subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kado tahun baru dari Mas Nadiem khusus guru honorer yang ikut seleksi P3K. Nah, Mendikbudristek Nadiem Makarim meyakinkan peserta P3K Guru 2021 yang tidak lolos passing grade maupun formasi untuk tidak perlu khawatir. Ia mengingatkan bahwa tiap guru honorer memiliki 3 kesempatan seleksi. Nah, bisa mengambil tesnya lagi tahun ini kalau mau, tapi kalau butuh waktu untuk belajar lebih lama, bisa juga untuk tahun depan, ujar Nadiem dalam siaran daring pengumuman hasil seleksi kompetensi guru ASN P3K. Nah, selain itu, untuk guru honorer yang lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi, Nadiem menegaskan bahwa pihaknya akan membantu agar guru honorer tersebut memperoleh posisi optimalisasi formasi. Jadi ini adalah salah satu keistimewaan dari 3 istimewa yang saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu optimalisasi formasi. Jadi nanti pihak Kemendikbud akan melakukan optimalisasi formasi jika masih ada formasi yang kosong. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, ada beberapa guru cukup besar angkanya yang lolos passing grade, tetapi saat ini belum bisa dapat formasinya. Artinya, dia formasi yang terisi dengan nilai yang lebih tinggi. Dan itu yang akan kami pandu dan dukung untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan terbaik untuk mendapatkan formasi yang ada, tegas Nadiem. Jadi Bapak Ibu semuanya yang lolos passing grade tetapi belum masuk perankingan, jadi mohon bersabar, nanti akan ada lagi tes selanjutnya dan optimalisasi formasi. Nah, para guru tersebut bisa melakukan registrasi lagi tanpa tes lagi ulang. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa melakukan registrasi lagi tanpa melakukan tes ulang. Tetapi masih boleh melakukan tes kembali lagi untuk mendapatkan nilai dan ranking lebih tinggi. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa memilih nih, ketika mengikuti tahap 3, bisa melakukan tes ulang atau tidak melakukan tes ulang. Dengan alasan kalau dites ulang berarti dengan harapan nilainya lebih tinggi dari nilai tes sebelumnya. Baik itu tes kompetensi 1 maupun tes pada kompetensi 2. Jadi Bapak Ibu semuanya tinggal pilih nih, kalau nilainya udah maksimal di tes 1 ataupun tes 2 tetapi belum masuk rankingan, bisa Bapak Ibu semuanya registrasi aja tanpa melakukan tes ulang. Nah, kalau mereka ingin mencoba mendapatkan angka yang lebih tinggi, itu juga diperbolehkan. Jadi ini Bapak Ibu semuanya ingin mendapatkan nilai total yang lebih tinggi, maka bisa melakukan tes ulang. Mereka boleh mengambil tesnya lagi untuk mendapatkan angka yang lebih tinggi lagi, sehingga ranking di dalam seleksi formasi lebih tinggi lagi. Terang mantan bos Gojek ini. Jadi Bapak Ibu semuanya tinggal pilih nih, mau tes ulang atau tetap menggunakan nilai yang Bapak Ibu punya di tes 1 maupun tes 2. Nah, terkait dengan pengumuman hasil seleksi P3K guru tahap 2, Kepala BKN Bima Haria Wibisana dan Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denny mengingatkan agar para peserta tak sampai tertipu oleh calo. Ini maaf. Jadi Bapak Ibu semuanya ketika ada yang menawarkan atau apapun itu, jadi jangan percaya, tunggu hasil resmi dari BKN itu sendiri Bapak Ibu semuanya. Nah, Bima menegaskan agar para guru honorer tidak mempercayai surat keputusan palsu dari calo. Ia mengatasnamakan Menpan RB, Kumolo maupun dirinya sendiri, artinya dari yang mengatasnamakan Menpan RB dan BKN itu sendiri. Nah, ini adalah saya buat grafik terkait dengan seleksi P3
3K guru tahap 1. Nah, di sini Bapak Ibu semua bisa lihat bahwa pelamar seleksi P3K guru tahap 1 itu ada 608.877 orang Bapak Ibu semuanya. Ini adalah pelamarnya. Nah, yang lulus seleksi itu hanya 173.329 yang lulus seleksi. Dan tidak lulus itu ada 420.504. Nah, ini dan tidak hadir ada 15.044 orang. Jadi ini adalah grafik terkait dengan seleksi pada tahap 1 yang sudah mengisi formasi sudah ada 173.329 Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian ini adalah grafik secara umumnya. Jadi formasi ini Bapak Ibu semua bisa lihat di batang yang pertama ini adalah formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah. Itu ada informasi yang diajukan oleh pemerintah daerah itu ada 506.252 formasi yang diajukan. Nah, formasi yang dilamar oleh peserta, ini adalah formasi yang dilamar peserta itu hanya 322.655 formasi. Artinya ada formasi yang belum dilamar juga sebanyak 100-an lebih. Nah, yang lulus tahap 1 tadi adalah 173.329 orang. Nah, artinya yang belum terpenuhi itu ada 149.326 formasi yang belum terpenuhi. Nah, formasi inilah yang akan direbutkan untuk tahap 2 dan tahap 3. Nah, karena tahap 2-nya udah berjalan, tinggal kita menunggu berapa formasi yang sudah terpenuhi. Nah, sisanya itu adalah akan direbutkan di direbutkan pada tahap seleksi ketiga. Jadi Bapak Ibu semuanya harus manfaatkan waktunya sekarang, sisa waktunya sekarang untuk belajar, untuk menyiapkan bahan-bahan untuk persiapan tahap seleksi ketiga. Karena masih ada peluang untuk mengisi formasi yang belum terpenuhi ini. Nah, kalau memang Bapak Ibu semuanya sudah tinggi nilai di tahap 1 maupun tahap 2, Bapak Ibu semuanya bisa hanya registrasi aja, nanti tinggal tunggu hasil pengumuman akhir. Kalaupun mau tes ulang lagi, silahkan tes ulang lagi untuk meningkatkan nilai ranking Bapak Ibu semuanya. Nanti akan ada perangkingan lagi Bapak Ibu semuanya. Dan nanti terakhir baru optimalisasi formasi. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya mengakhirinya, ini Bapak Ibu saya tunjukkan bahwa untuk pengumuman di seleksi calon aparatur sipil negara itu belum ada hasil seleksi P3K guru tahap 2 pasca sangga Bapak Ibu semuanya. Ini masih pengumuman lama. Kemudian di sini juga belum ada pengumuman hasil pasca sangga Bapak Ibu semuanya. Ini baru hasil ujian tahap 2 sebelum pasca sangga. Jadi Bapak Ibu semuanya harap bersabar menunggu. Semoga lulus dan yang belum lulus semoga bisa menyiapkan waktunya mulai dari sekarang untuk ke tahap ketiga. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.